Dengerin ya, tonton ampe habis. Tahan dulu. Untuk para mahasiswa STIHAS Haji Agus Salim Cikarang yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, silahkan ambil kopi dulu, karena videonya lama. Udah belum? Kalau gak ada jangan. Ayo kita lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, sholatan wassalaman ala rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Langsung saja, kami dari kelompok 2 matkul psikologi belajar yang terdiri dari saya sendiri Muhammad Fatur Rahman, kemudian Putri Wulandari, Sri Sumarni, dan Urmila Pandra Kartika ingin mempresentasikan makalah kami dengan judul Teori Koneksionisme oleh Thorndike. Langsung saja kita mulai dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian teori koneksionisme oleh Thorndike. Teori koneksionisme adalah teori belajar yang menekankan stimulus dan respon. Pada teori ini, proses perkembangan perilaku dapat diukur, diamati oleh respon pelajaran terhadap rangsangan. Kemudian, terdapat kritik terhadap teori koneksionisme, yakni teori koneksionisme cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Pada teori koneksionisme mengalami ketergantungan terhadap perilaku yang diamati untuk menjelaskan pelajaran, serta masih banyak bentuk kritikan terhadap teori koneksionisme. Maka teori tersebut mengalami pergeseran ke teori kognitivisme. Prinsip-prinsip teori koneksionisme oleh Thorndike. Adapun prinsip-prinsip belajar yang dikemukakan oleh Edward Lee Thorndike yaitu 1. Pada saat seseorang berhadapan dengan situasi yang baru, berbagai respon yang ia lakukan, adapun respon-respon tiap-tiap individu berbeda-beda, tidak sama, walaupun menghadapi situasi yang sama hingga akhirnya tiap individu mendapatkan respon atau tindakan yang cocok dan memuaskan. Seperti contoh, seseorang yang sedang dihadapkan dengan problema keluarga, maka seseorang pasti akan menghadapi dengan respon yang berbeda-beda, walaupun jenis situasinya sama. Misalnya, orang tua dihadapkan dengan perilaku anak yang kurang wajar. Kedua, di dalam diri setiap orang sebenarnya sudah bertanam atau tertanam potensi untuk mengadakan seleksi terhadap unsur-unsur yang penting dan kurang penting, hingga akhirnya menemukan respon yang tepat. Seperti orang yang dalam masa perkembangannya menyongsong masa depan. Maka sebenarnya dalam diri orang tersebut sudah mengetahui unsur yang penting yang harus dilakukan demi mendapatkan hasil yang sesuai dengan yang diinginkan. Ketiga, orang cenderung memberikan respon yang sama terhadap situasi yang sama. Seperti apabila seseorang dalam keadaan stres karena diputus oleh pacarnya, putus cinta, ia mengalami ini bukan hanya kali ini, melainkan ia pernah mengalami kejadian yang sama. Karena hal yang sama, maka sudah barang tentu ia akan merespon situasi tersebut seperti yang ia lakukan seperti dahulu yang ia lakukan. Hukum teori koneksionisme yaitu 1. Hukum kesiapan, yaitu semakin siap suatu organisme memperoleh suatu perubahan tingkah laku, maka pelaksanaan tingkah laku tersebut akan menimbulkan kepuasan individu sehingga asosiasi cenderung diperkuat. Yang kedua, hukum latihan, yaitu semakin sering tingkah laku diulang atau dilatih digunakan, maka asosiasi tersebut akan semakin kuat. Yang ketiga, hukum akibat, yaitu hubungan stimulus respon cenderung diperkuat bila akibatnya menyenangkan dan cenderung diperlemah jika akibatnya tidak memuaskan. Selanjutnya kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan teori koneksionisme. Yang pertama, kelebihan teori koneksionisme yaitu dengan sering melakukan pengulangan dalam pemecahan suatu masalah
anak didik akan memiliki sebuah pengalaman yang berharga. Selain itu, dengan adanya sistem pemberian hadiah akan membuat anak didik menjadi lebih memiliki kemauan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapinya. Ya, namun, kekurangan dalam teori koneksionisme yaitu kegiatan yang terlalu sering dilakukan akan membuat anak didik menjadi merasa jenuh, yang mungkin saja dapat mengakibatkan dia menjadi merasa enggan untuk mencobanya lagi. Selain itu, dengan adanya sistem pemberian hadiah akan membuat sebuah ketergantungan pada anak didik dalam melakukan sebuah kegiatan. Dan yang terakhir, kesimpulan, yaitu koneksionisme merupakan sebuah teori belajar yang menekankan stimulus dan respon. Pada teori ini, proses perkembangan perilaku dapat diukur, diamati oleh respon pelajaran terhadap rangsangan. Sebuah teori belajar yang mengacu terhadap suatu respon terhadap sebuah stimulus. Suatu hubungan dalam penelitian Thorndike bukan tepat pada hewan saja, melainkan sangat cocok terhadap pelajar yang menghubungkan serta menggabungkan beberapa respon dari sebuah stimulus yang akhirnya timbul sebuah kesadaran. Koneksionisme merupakan suatu usaha yang positif dalam proses sebuah pembelajaran yang berakhir dengan keberhasilan. Apabila teori ini sudah tepat untuk dilakukan, maka timbullah sebuah respon yang tepat. Maka hadiah, hukuman, serta motivasi sangatlah berperan dalam stimulus dan respon. Suatu kesiapan, pelatihan, serta pengaruh merupakan koneksionisme terhadap proses pembelajaran. Dalam kesiapan tentunya ada persiapan dan tidak adanya tidak kesiapan. Kalau segala sesuatu dipaksa, maka timbullah sesuatu yang sangat merugikan. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.